Memahami makna sebenarnya isi Piagam Madinah. Banyak orang bertanya tentang isi dari Piagam Madinah atau Perjanjian Madinah. Sebuah perjanjian antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Yahudi. Tema ini penting diangkat, terutama di masa sekarang, di mana orang-orang liberal melegalkan ide-ide sesat mereka berdalih dengan isi piagam ini. Sebenarnya, perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW baik dengan orang-orang Yahudi, kafir Quraisy, atau perjanjian yang lain adalah suatu sejarah yang sangat penting untuk diketahui. وجاهد معهم أمة واحدة. لا تغرنك هذه الأقوال. Banyak pelajaran dan nilai yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut. Tentang pengkhianatan Yahudi dan kafir Quraisy, tentang moralitas kaum muslimin, dan tentang penyebab peperangan Rasulullah SAW dan perluasan wilayah di zaman beliau. Khusus poin terakhir, hal itu sering dijadikan senjata oleh orientalis untuk menyebarkan isu bahwa Nabi Muhammad dan pengikutnya haus darah. Lalu muncullah keraguan di hati orang-orang yang masih lemah imannya tentang kemuliaan akhlak Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak semua orang yang beragama Yahudi adalah anak keturunan Bani Israel. Di Madinah, di zaman Rasulullah SAW, sebagian mereka merupakan orang Arab asli. Mereka menjadi Yahudi karena berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Contohnya seperti Yahudi Bani Auf, dan beberapa kabilah lainnya. Mereka merupakan turunan dari Aus dan Khazraj. Ada juga yang bukan asli Arab, seperti Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Perjanjian Rasulullah dengan Yahudi Madinah. Setelah Bayat Aqabah kedua, Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Saat itu, Madinah masih bernama Yasrib. Di kota baru ini, orang Yahudi menjadi kekuatan dominan. Aus dan Khazraj sadar betul dominasi Yahudi ini, terutama dalam permasalahan keagamaan dan perekonomian. Inilah kondisi Madinah yang akan dihadapi oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni dan penguasa baru Madinah. Karena itu, Nabi merasa perlu membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi ini. Perjanjian itu menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai sesama penghuni kota Madinah. Isi Piagam Madinah. 1. Yahudi Bani Auf bersekutu dengan orang-orang yang beriman. Namun bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang Islam agama mereka. Hal ini juga berlaku bagi sekutu-sekutu mereka. 2. Orang Yahudi membiayai hidup mereka sendiri. Demikian juga dengan orang-orang Islam membiayai hidup mereka sendiri. 3. Para pendukung piagam ini membantu salah satu dari mereka, apabila ada musuh yang menyerang salah satu dari mereka. 4. Di antara mereka saling menyambung hubungan baik, tidak boleh berlaku zalim. 5. Tidak boleh menzalimi orang-orang yang mengikat perjanjian. 6. Menolong orang yang dizalimi. 7. Orang-orang Yahudi dan orang-orang beriman sama-sama menanggung biaya perang melawan musuh mereka. 8. Yasrib menjadi tanah haram bagi orang-orang yang mengikat perjanjian di piagam ini. 9. Bila terjadi suatu masalah atau perselisihan yang menimbulkan bahaya di antara pendukung piagam ini, penyelesaiannya diserahkan menurut ketentuan Allah dan keputusan Muhammad Rasulullah SAW. 10. Tidak boleh melindungi dan menolong orang-orang Quraisy. 11. Saling bahu-membahu menghadapi orang yang menyerang Yasrib. 12.
tidak boleh menyelisihi perjanjian ini dengan cara yang curang dan zalim. Selain umat Islam, tinggal komunitas lainnya di Madinah. Ini membuktikan bahwa hukum Islam bisa diterapkan meskipun penduduknya adalah beragam keyakinan. Hukum Islam yang diterapkan kepada masyarakat selain Islam hanya sebatas mengatur urusan muamalah saja, sedangkan dalam hal keyakinan, Islam tidak ada paksaan. Dan terbukti ketika Islam berkuasa, maka kedamaian antar umat beragama akan terwujud. Namun ketika yang berkuasa adalah non-muslim, maka banyak terjadi huru-hara seperti di Andalusia, di mana umat Islam dipaksa murtad atau dibantai habis-habisan. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Rasulullah mengikat perjanjian dengan mereka karena tahu karakter mereka yang suka berkhianat. Mereka menyimpan permusuhan dan siap menerkam dari belakang. Karena itu, beliau buat poin-poin perjanjian setidaknya dapat menunda keburukan mereka. Perjanjian Rasulullah dengan orang-orang Yahudi dalam Piagam Madinah adalah perjanjian pertama yang dibuat negara Islam yang masih hijau itu. Perjanjian itu sebagai bukti otoritas umat Islam terhadap non-muslim di Madinah. Sebagai bukti pula bahwa Madinah adalah sebuah negara Islam, bukan suku, kabilah, komunitas maupun kelurahan, apalagi sekedar RT. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Madinah kala itu hanya sekedar representasi kepemimpinan dalam sebuah kabilah, maka tidak tepat, karena kekuasaan Rasulullah di Madinah kala itu memiliki ciri khas, yaitu memiliki wilayah, memiliki rakyat, ada pemimpin yang dipatuhinya, memiliki aturan dalam menjalankan roda pemerintahannya seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan lain-lain. Dan yang terpenting dari segi militer atau pertahanan hanya bersandar pada kaum muslimin. Hal ini sangatlah wajar karena Islam sendiri adalah agama yang sempurna, sehingga Islam memiliki aturan dalam menyelesaikan beragam masalah yang ada. Kalau kita bicara sebuah negara, maka kita akan memahami bahwa aturan yang digunakan pun bersandar pada hukum Islam, bukan bersandar pada aturan Romawi maupun Persia. Di mana kala itu Romawi dan Persia merupakan negara adidaya yang menjadi simbol kemajuan peradaban dunia. Dan Rasulullah tidak merujuk ke keduanya dalam membuat aturan kehidupan di Madinah. Rasulullah hanya bersandar pada syariat Islam. Kalau kita perhatikan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Piagam Madinah, maka kita akan mendapati bahwa piagam tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, negara atau daulah Islam tidak memaksa non-muslim untuk menjadi muslim. Disebutkan dalam perjanjian adalah umat yang sama dengan kaum muslimin. Artinya mereka bersekutu, agama mereka untuk mereka dan agama Islam untuk kaum muslimin. Rasulullah meletakkan garis batas yang sangat jelas. Umat Islam tidak memaksa non-muslim untuk memeluk Islam. Masing-masing agama milik bagi pemeluknya. Tidak ada percampuran dan pembauran ajaran. Tidak ada toleransi yang mengorbankan prinsip keyakinan. Keyakinan tidak untuk didiskusikan tetapi untuk dilaksanakan sesuai keyakinannya masing-masing. Toleransi sebatas urusan muamalah saja, tidak masuk ranah keyakinan. Tidak seperti yang diyakini orang-orang liberal. Kedua, kebebasan mengelola harta.
Di antara poin perjanjian adalah orang Yahudi membiayai hidup mereka sendiri. Demikian juga dengan orang-orang Islam membiayai hidup mereka sendiri. Kaum muslimin sebagai penguasa kala itu, menghargai hak harta orang-orang Yahudi. Mereka memiliki harta mereka secara utuh dan mereka tidak dizalimi di negeri Islam. Ketiga, saling tolong-menolong menjaga negara dalam kondisi perang. Pada poin sebelumnya disebutkan tentang kebebasan pengelolaan harta. Namun keadaan tersebut berlaku dalam kondisi damai. Dalam kondisi perang, pemerintah negara Islam menetapkan aturan lainnya, yaitu saling tolong-menolong baik jiwa maupun harta. Selama mereka tinggal bersama di satu negara, maka mereka wajib sama-sama membela tanah air mereka dari unsur-unsur luar yang hendak berbuat jahat. Dalam hal ini adalah serangan dari musuh-musuh Islam seperti kaum Quraisy, kabilah-kabilah luar Madinah atau Romawi dan Persia. Kerjasama ini tidak hanya terbatas pada unsur militer saja, akan tetapi orang Yahudi juga wajib membiayai negara dalam upaya menghadapi pihak luar yang ingin berbuat jahat terhadap tanah air. Dan tidak dibenarkan juga melindungi orang-orang Quraisy atau sekutu Quraisy. Tujuannya adalah untuk melindungi Madinah tempat tinggal mereka bersama. Bukan semata-mata untuk kepentingan kaum muslimin yang bermusuhan dengan kafir Quraisy. Piagam Madinah ini mempertegas sifat adil yang dimiliki oleh kaum muslimin. Poin-poin perjanjian yang diputuskan bukan semata-mata untuk kepentingan kaum muslimin, tetapi untuk kepentingan bersama dalam sebuah wilayah yaitu Madinah. Dan perlu digarisbawahi bahwa piagam Madinah itu subjeknya adalah Rasulullah sebagai representasi dari aturan Islam itu sendiri. Keempat, keadilan. Di antara poin perjanjian adalah menolong orang yang dizalimi. Baik orang yang dizalimi tersebut anggota satu kabilah atau bukan. Seandainya pun yang berlaku zalim adalah orang satu kabilah, maka yang ditolong tetap orang yang dizalimi. Poin ini menghapus tradisi jahiliyah yang menolong seseorang semata-mata karena alasan kekeluargaan, atau karena mereka kaya, maupun alasan karena putra Pak Lurah atau saudara Pak RT. Inilah bentuk keadilan. Kelima, bekerja sama untuk menciptakan maslahat negara. Keenam, hukum ditetapkan berdasarkan hukum Islam. Hal ini ditunjukkan oleh poin ke-9 bila terjadi suatu masalah atau perselisihan yang menimbulkan bahaya di antara pendukung piagam ini, penyelesaiannya diserahkan menurut ketentuan Allah dan keputusan Muhammad Rasulullah. Artinya semua yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus tunduk terhadap hukum Islam. Dan ini poin pentingnya dalam piagam Madinah ini. Sehingga kalau mau merujuk pada piagam Madinah maka aturan hukumnya harus bersandar pada syariat Islam bukan pada aturan penjajah. Karena hanya hukum Allah lah yang dapat mewujudkan keadilan secara sempurna. Berhukum dengan selain hukum Allah adalah bentuk kezaliman. Ini menunjukkan standar toleransi dalam kacamata Islam, bukan dengan kacamata liberal. Ketujuh, perhatian Islam pada hak-hak non-Muslim inilah bentuk perjanjian antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Yahudi Arab yang tertuang dalam piagam Madinah. يعيد الحكم الضلعاصي إلى المدينة المنورة أترضون بهذا أيها المسلمون؟ لا والله نحسن مسرعا لقد كلفه رسول الله تأديب الانتقام. ماذا فعلوا؟ اعترضوا صدقات الإنسان ومنعوا